Profil perusahaan TKIM. Pabrik Kertas Twiji Kimia Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Kantor pusat Twiji Kimia beralamat di Sinarmas Lane Menara 2, lantai 9, Jalan MH Tamrin nomor 51, Jakarta, Indonesia. Dan pabriknya beroperasi di Jalan Raya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Saham yang memiliki 5% atau lebih saham pabrik kertas Twiji Kimia Tbk pada tanggal 31 Maret 2022 adalah PT Purinusa Eka Persada. Didirikan di Indonesia merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas. Penerima manfaat akhir kepemilikan saham pabrik kertas Twiji Kimia Tbk adalah Indra Wijaja, Mokhtar Wijaja, Prengki Usman Wijaja, dan Linda Suryasari Wijaya Limantara. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha TKIM meliputi bidang industri, perdagangan, dan bahan-bahan kimia. Kegiatan usaha utama Twiji Kimia adalah bergerak di bidang industri kertas, produk kertas, pengemas, dan lainnya. Twiji Kimia beroperasi di bawah brand Asia Pulp dan Paper. Merek-merek Asia Pulp dan Paper yang diproduksi dan dipasarkan oleh Twiji Kimia antara lain Medisil by Paseo, Eplex, Flood Offset Box atau Single Passbook, Hypek, Enja, Galaxy Bright, Sidu, Sinar Spectra, Folding Box, Paperland, Sapi Bright, dan lain-lain. Adapun tanggal IPO perusahaan adalah pada tahun 1990, TKIM melakukan penawaran umum perdana saham atas 9.300.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran 9.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta, Surabaya. Keduanya sekarang Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 April tahun 1990. Adapun data-data penjualan pada tahun 2018 yaitu sekitar 15,35 triliun, tahun 2019 14,60 triliun, tahun 2020 12,22 triliun, tahun 2021 14,62 triliun, 2022 yaitu 18 triliun. Adapun tabel discounted cash flow dari perusahaan TKIM. Perusahaan TKIM pada tabel estimasi EPS memiliki EPS sebesar 1.140 pada tahun 2021 dan 2.341 pada tahun 2022. Yang kedua, data dividen EPS dan PER dari perusahaan TKIM. Perusahaan TKIM pada tabel data dividen EPS dan PER pada tahun 2021 dan 130,19 pada tahun 2022. Pada tabel DPR, perusahaan TKIM memiliki DPR sebesar 2,300
Pada tabel 9 yaitu tabel present value harga wajar saham atau intrinsic value, perusahaan TKIM memiliki total yaitu sebesar 116,831 dan VV total 46,178. Dan pada tabel yang terakhir yaitu tabel margin of safety, perusahaan TKIM memiliki margin of safety dengan intrinsic value sebesar 87,43%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Hidayat dari Jurusan Perbankan Syariah B semester 2. Saya akan menjelaskan sejarah dan profil perusahaan INKP atau bisa disebut Indah Kiat Pulp and Paper. Indah Kiat Pulp and Paper atau bisa disebut INPK didirikan pada tanggal 7 Desember 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat Indah Kiat terletak di Sinarmas Land Plaza, Menara 2, lantai 7, Jalan Muhammad Haji Tamrin, nomor 51, Jakarta 10350, Indonesia, dan pabrik berlokasi di Tangerang dan Serang, Banten, serta di Parawang, Riau di Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 31 Maret 2022 adalah PT Purinusa Eka Persada 53,25%, didirikan di Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Sinarmas. Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham Indah Kiat Pulp and Paper Tbk adalah Indra Wijaja, Mukhtar Wijaja, Franky Usman Wijaja, dan Linda Suryasari Wijaya Limantara. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan INKP adalah di bidang industri, perdagangan, pertambangan, dan kekuatan. Kegiatan usaha utama Indah Kiat adalah bergerak di bidang industri kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Saat ini, Indah Kiat memproduksi bubur kertas, pulp, tisu, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak, berlapis dan tidak berlapis, kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup container board atau liner board dan corrugated medium, container board, box board, food packaging, dan kertas berwarna. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk beroperasi di bawah brand Asia Pulp and Paper. Merek-merek Asia Pulp and Paper antara lain Medishield by Paseo, Eplex, Food Offset Box atau Single Face Box, Hi-Pack, Enza, Galaxy Bright, Sidu, Sinar Spectra, Folding Box, Paperline, Savvy Bright, Impression Pindo 2000, Sinar Line, Discovery Art Card, Sinar Fold, Cartoon Sheet, Sinar Board, Verifac, Enlivo, Sinar Vanda, Sinar Color, Sinar Card, Savvy Pack, IQ Natural, Savvy Code, Extra Print, Big Boss, Cartoon Box, Click Pack, Sinar Plex, Full Pack, Pro Pack, Awan. Tanggal LIPO perusahaan. Pada tahun 1990, INKP memperoleh pernyataan efektif dari BPPM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INKP kepada masyarakat sebanyak 60 juta penawaran 10.600 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 1990. Data-data keuangan 5 tahun terakhir. Penjualan pada tahun 2016 menghasilkan 48,50 triliun. Pada tahun 2019 menurun jadi 44,95 triliun. Tahun 2020 menurun menjadi 42,12 triliun. Pada tahun 2021 naik menjadi 50,18 triliun. Pada tahun 2022 naik menjadi 63 triliun. Beban pokok pada tahun 2018 31 triliun, pada tahun 2019 menjadi 32,73 triliun, pada tahun 2020 menjadi 29,95 triliun, pada tahun 2021 menjadi 32,65 triliun,
Laba operasi pada tahun 2018 menjadi 13 triliun, pada tahun 2019 menjadi 7,81 triliun, pada tahun 2020 menjadi 7,49 triliun, pada tahun 2021 menjadi 12,26 triliun, pada tahun 2022 menjadi 17,19 triliun. Laba bersih pada tahun 2018 menjadi 8,55 triliun, pada tahun 2019 menjadi 3,83 triliun, pada tahun 2020 menjadi 4,15 triliun, pada tahun 2021 menjadi 7,52 triliun, pada tahun 2022 menjadi 13,50 triliun. Laba per saham pada tahun 2018 menjadi 1.563,47, pada tahun 2019 menjadi 699,39, pada 2020 menjadi 758,08, pada tahun 2021 menjadi 1.374,58, pada tahun 2022 menjadi 2.467,56. Profil pesaing INKP. PT INKP memiliki pesaing yaitu PT Jiwi Kimia. PT Jiwi Kimia mendapat dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk perseroan masih tinggi. Tentunya hal ini tidak lain untuk meningkatkan pasar di seluruh dunia. Selain itu, perseroan menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki korelasi langsung terhadap pengembangan perusahaan. Perseroan menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi, dimulai dari perekrutan hingga pemberian program pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal. Saat ini, perseroan memperkerjakan sekitar 9.000 karyawan dengan perencanaan karir yang terprogram. Sekian analisis perusahaan INKP pada tabel Future Value. Harga saham memiliki EV/EPS 1106,46, Perlow 5,91, dan EV Price 6.408,56. Analisis perusahaan INKP pada tabel Future Value. Total EV Price 6.408,56 dan EV total 6.726,43. Analisis perusahaan INKP pada tabel Present Value saham dengan EV total 6.726,43 dan PV 2.653,25. Analisis perusahaan INKP pada tabel Marginal Safety dengan Intrinsic Value MOS minus 173,24%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Surya Wisesa Tbk didirikan pada tanggal 13 Juni 1987 dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1989. Kantor pusat Fajar Paper terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 30 Jakarta Pusat dan pabriknya terletak di Jalan Gardu Sawah, RT 1 Kalijaga, Cikarang Barat. Ruang lingkup kegiatan FASW bergerak di bidang industri dan kemasan, termasuk kertas kemasan dan kotak kemasan, serta memperdagangkan hasil produksi tersebut dan produk lainnya yang sejenis, baik di dalam maupun luar negeri. Hasil produk Fajar Paper meliputi kraft linear board dan corrugated medium paper yang digunakan sebagai bahan pembuatan kotak kemasan berupa kotak karton dan juga coated duplex yang digunakan sebagai bahan pembuatan kotak kemasan untuk display. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Fajar Surya Wisesa Tbk yaitu SCGV Solution Singapura sebesar 55,23% dan PT Intercipta Sempurna yaitu sebesar 44,48%. SCGV Solution dikendalikan oleh Siam Cement Public Company Limited yang merupakan pemegang saham terakhir Fajar Paper. Pada tanggal 29 November 1994, FASW memperoleh pernyataan efektif dari Bapepom LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham FASW atau IPO kepada masyarakat sebanyak 40 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 3.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 1994.
Berikut adalah analisis perusahaan FASW pada tabel value harga saham memiliki FPEPSN sebesar 2002,13 per law 13,8 dan FP price sebesar 27.629,39. Selanjutnya analisis tabel value total dengan FP price sebesar 27.629,39 dan FP totalnya sebesar 29.973,2. Lalu analisis pada tabel present value saham dengan FP total 29.973,2 dan FP sebesar 11.822,99. Analisis perusahaan FASW pada tabel marginal safety dengan intrinsic value yaitu MOS sama dengan sebesar 51,57%. Selanjutnya keuangan PT Fajar Surya Wisesa selama 5 tahun terakhir. Kesimpulan dari tabel ini yaitu penjualan, beban pokok, laba operasi, laba bersih, laba per saham cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Namun ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021. Selanjutnya perusahaan pesaingnya yaitu PT INKP. PT ini didirikan tanggal 7 Desember 1976 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat PT INKP ini terletak di Sinarmas Land Plaza Tower 2 Jalan MH Tamrin. PT INKP adalah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri, dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan ini dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Selanjutnya analisis perusahaan INKP pada tabel value harga saham memiliki FPEPSN sebesar 1106,465 per law 5,91 dan FP price sebesar 6.428,56. Kemudian analisis perusahaan pada tabel future value total dengan FP price sebesar 6.428,56 dan FP total sebesar 6.726,43. Dan analisis perusahaan INKP pada tabel marginal safety dengan intrinsic value yaitu MOS sebesar minus 173,24%. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Saya Salsa Gustia Farha dengan NIM 228211 0049, jurusan Perbankan Syariah semester 2B. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan SUPR. Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR didirikan tanggal 25 Juli 2006 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008. Kantor pusat Solusi Tunas Pratama Tbk beralamat di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Jatikulon, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Dan kantor operasional berlokasi di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok C1-2, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Solusi Tunas Pratama Tbk bertanggal 31 Maret 2023 yaitu PT Profesional Telekomunika Indonesia Protelindo dengan presentasi kepemilikan sebesar 99,96%. Sarana Menara Nusantara Tbk atau disingkat Tower merupakan pemegang 3.322.620.186 saham atau 99,9997% saham PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya Ultimate Beneficial Owner
Solusi Tunas Pratama Tbk adalah Victor Rahmat Hartono dan Martin Basuki Hartono berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan usaha SUPR yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, dan aktivitas perusahaan holding. Saat ini, kegiatan usaha utama SUPR adalah pengelolaan dan penyewaan bangunan menara Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak. Per 31 Desember 2022, SUPR memiliki 6.903 menara dan 30 jaringan indoor DAS Distribute Antena System. Pada tanggal 29 September 2011, SUPR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham SUPR IPO kepada masyarakat sebanyak 100 juta lembar saham dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran Rp3.400 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BEI pada tanggal 11 Oktober 2011. Penjualan di tahun 2016 sebesar 1,82 triliun, 2017 1,91 triliun, 2018 1,90 triliun, 2019 1,77 triliun, 2020 1,92 triliun, 2021 2,8 triliun, dan 2022 sebesar 1,90 triliun, tetapi hal ini mengalami penurunan dari tahun 2021. Penurunan tersebut sebesar 8,48%. Lalu untuk beban pokok itu mengalami penurunan dari 10,61% di awal, lalu yang di tahun 2017 ada 22,42%, selanjutnya ada 9,8%, dan angka di 2022 itu belum ada. Lalu selanjutnya untuk laba operasi di awal 2016 itu sebesar 1,30 triliun dan bisa dilihat di gambar mengalami kenaikan dan penurunan hingga di akhir cukup stabil dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk laba bersih, mereka juga mengalami kenaikan dan penurunan. Namun di awal itu mereka mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu dari 237,13 M naik menjadi 330,96 M, lalu mengalami penurunan di minus 1,22 triliun, dan di akhir 2022 mereka memiliki data laba bersih sebesar 936,30 M. Untuk laba per saham itu di awal 208,45, lalu mengalami kenaikan menjadi 290,94, mengalami penurunan sebanyak minus 1075,83, selanjutnya naik menjadi 200,76, hingga akhirnya naik kembali menjadi 623,15 dan mengalami penurunan sebesar minus 60,72, dan akhirnya di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 823,6. Saingan dari PT Solusi Tunas Pratama Tbk yaitu ada PT INKP.